Jadi kalau kita melihat ya tadi ini bahwa porositas pada shear reservoir ini dominan ada pada material yang organik ya. Nah ini ya. Jadi ini ada kerogennya di sini, disinilah adanya porosity yang kecil itu yang ditempati oleh gas. Oke. Kalau ini diperbesar ya 20 nanometer, kemudian ini 100 nanometer dan seterusnya ya diperbesar lagi. Nah, tetapi kalau untuk melihat secara lengkap mengenai bagaimana orang menggolongkan ukuran pore size ya dari Nelson, ini saudara bisa melihat dari sini. Jadi di sini mulai dari misalnya ukuran molekul, CH4, helium, misalnya nitrogen dan sebagainya, sampai ke partikel clay, silt, sampai sandstone di sini sand. Ini ukuran-ukurannya, besarnya ukurannya, oke. Dikatakan mulai dari molekular, kemudian nanopores, micropores, mesopores, sampai macropores. Oke. Dan ini cara kita bagaimana mengukurnya begitu, saya tidak akan jelaskan di sini ya. Bagaimana mengukur besaran-besaran tersebut. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ukuran diameter pori dari shale gas itu ada di sini ya. Ada dalam kategori nanopores di sini. Yang ukurannya itu antara 110 sampai 100 nanometer. Nah, kemudian gas itu terabsorpsi pada permukaan pori dan juga pada dissolved gas di dalam pore throat atau pada rekahan. Nah, saudara bisa melihat tadi ya bahwa di kerogen inilah ya tersimpannya gas-gas tadi. Saudara bisa melihat ya, dan ini lebih scanning electron microscope lebih jelas lagi. Kalau yang abu-abu ini matriks, dan kalau yang merah ini adalah di mana pore inside kerogen, di mana gas itu bisa terjebak di sini. Nah, seperti itulah ya porosity-nya. Jadi porosity yang sangat-sangat kecil. Nah, ini juga sistem pori dari Madrox Shales, ini sama dengan yang tadi. Hanya kalau saya menggolongkan misalnya ya pores itu digolongkan ke dalam kerogen pores, itu yang ini ya. Ini contoh-contoh dari lapangan-lapangan yang diambil sampel. Kemudian di sini ada interparticle pores namanya di sudut ini, dan di sini intraparticles. Nah, pores kategori untuk shale gas itu ada di sekitar ini ya. Di sekitar ini. Nah, kemudian bagaimana distribusi air dan gas pada pori di reservoir shale gas? Nah, ini gambar ini ya, gambar ini bisa saudara melihat kalau yang merah itu gas, oke. Kemudian yang biru itu air, ya. Dan ini ada pada interparticle pores, ya. Jadi gas itu cenderung berada pada organic pores yang ini tadi ya, yang merah ini. Kemudian air ini diperkirakan berada pada interparticle pores. Matriksnya itu yang water wet ya. Jadi bisa saudara bayangkan bahwa hampir tidak ada air yang bebas di sini kecuali air yang kemudian dia attach begitu ya, menempel pada permukaan ya interparticle pores dari matriks tersebut ya, membasahi begitu. Oleh sebab itu air ini hampir tidak ada ya di dalam reservoir shale gas ini. Begitulah kira-kira distribusi air dan gas pada pori di reservoir shale. Oke. Nah, kemudian bagaimana sistem alirannya? Bagaimana sistem alirannya? Nah, saudara-saudara mungkin sudah belajar ya di sebelumnya bahwa biasanya di dalam reservoir engineering, kemudian juga pada aliran yang lain itu mengenal yang namanya bilangan Reynolds ya untuk itu. Nah, di sini di dalam sistem aliran shale gas ini, aliran pada skala pori shale ini dikarakterisasi menggunakan bilangan Knudsen namanya ya. Bilangan Knudsen itu adalah ini, Kn sama dengan
lambda dibagi D4 sama dengan ini. Oke. Nah, kemudian kita bisa melihat ya di gambar ini, di gambar sebelah sini. Ini ada Knudsen number dan ini ada reservoir pressure. Oke. Nah, saudara bisa melihat di gambar ini yang menunjukkan ya Knudsen flow itu ada di sini ya. Knudsen flow itu jadi jenis alirannya seperti ini ya. Di mana Knudsen number-nya itu sama dengan 10 begitu. Kemudian kalau mengalir lebih baik lagi itu antara 0,1 sampai 10 ini transition flow, ada tumbukan begitu. Kemudian ini slip flow dan ini continuous flow. Nah, typical shale gas reservoir itu ada di sekitar ini ya, di sekitar ini. Oke. Dan juga merupakan juga fungsi tekanan. Jadi kalau Knudsen number-nya makin kecil, ya, makin kecil ini ke bawah, maka kita mendapatkan continuous flow, begitu. Alright. Nah, jadi rezim aliran bisa terjadi dari pori ke fracture, ya, itu namanya Knudsen flow. Difusi dan slip flow ini relatif sangat lambat. Kemudian rezim aliran dari fracture ke sumur itu Darcy atau non-Darcy flow relatif cepat. Nah, di gambar ini saudara bisa melihat juga ya, ini contoh shale tadi seperti yang diperlihatkan di gambar tadi ya. Kelihatannya ada perlapisan begitu. By the way, kalau misalnya saudara masih, tapi ini saudara generasi milenial ya, waktu saya kecil itu kalau di sekolah dasar dulu, SR, sekolah rakyat, kami tidak menulis di kertas ya, kertas nggak ada waktu itu. Kami menulisnya itu namanya itu sabak, ya sabak. Sabak itu ya shale sebetulnya, lapisan shale. Yang kemudian ditulisnya juga dengan gerip ya, gerip itu ya material yang lebih keras gitu, jadi menggores. Kalau sudah dihapus gitu, disimpan di kolong bangku gitu ya, itu dibuat dari ini ya, batuan shale ini. Nah, kalau kita lihat ya satu bongkah kecil ini macro scale ya, maka saya akan bisa melihat ini. Jadi ada matriks di sini, ada fractures begitu ya, natural fractures dalam macro scale ini. Nah, kemudian kita juga bisa melihat lagi bahwa inilah yang terjadi di rekahan, ada free gas di rekahan, ya. Dan di dalam kerogen ini, ya, itu ada adsorbed gas dan juga dissolved gas. Oke. Nah, kalau kita kemudian melihat ya apa yang terjadi pada pori-pori shale gas ini, kita bisa menggolongkan flow pattern-nya itu mulai dari Brownian motion sampai ke Darcy di sini. Jadi saudara akan bisa melihat nanopores di sini ya. Kemudian intergranular pore, kemudian ada fracture flow yang di sini itu alirannya makin cepat, dan akhirnya kalau kita mau misalnya mengalirkan ke lubang bor agar supaya lebih cepat lagi, lebih besar lagi alirannya, saya harus melakukan hydraulic fracturing ya. Jadi tadi ini di sini ya, kalau dihubungkan dengan gambar ini, makin Knudsen number-nya makin ke sini makin kecil. Oke. Jadi kita bisa melihat ya, ini molecular flow, transition flow, slip flow, dan kemudian continuous flow. Oke. Itulah sistem aliran yang bisa terjadi pada shale gas. Itulah sebabnya juga bahwa untuk tadi dikatakan ya di key factor itu bahwa saya hampir selalu harus melakukan hydraulic fracturing, yaitu ini ya, bagian yang menghubungkan dari body shale gas ini dengan lubang bor agar saya mempunyai aliran yang continuous flow ya, di Darcy atau non-Darcy di sini. Itulah saudara-saudara sistem aliran yang terjadi pada shale gas. Nah, oleh sebab itu kita melihat ya kompleksiti dari
persoalan yang akan kita hadapi nanti di dalam mengelolanya ini ya. Untuk kita misalnya di petroleum engineering, terutama di reservoir engineering, ya berpikir bagaimana ini nanti kita memproduksikannya, bagaimana memodelkannya begitu ya. Katakanlah kita mau memodelkan aliran pada sistem shale gas ini. Oke, yang terus terang berbeda sekali dengan konvensional migas yang kita biasa pelajari. Nah, itulah saudara-saudara, sekedar pengantar mengenai sistem aliran yang terjadi pada shale gas, dan ini buku-buku dan makalah yang saudara bisa baca kembali apabila saudara memerlukan. Baiklah saudara-saudara, itu yang saya bisa sampaikan.